Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Jumpa lagi bersama saya di mata kuliah Sistem AC. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perawatan dan perbaikan sistem AC. Simak baik-baik dan sebelumnya mari kita membuka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perawatan dan perbaikan sistem AC pada kendaraan. Di sini kasus pada mobil ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Perawatan sistem AC merupakan pekerjaan untuk mempertahankan agar semua peralatan komponen berada pada kondisi yang baik. Berdasarkan keadaan tersebut, maka akan dihasilkan kinerja yang baik pula dari sistem AC dan memperpanjang masa pakai atau lifetime dari mesin tersebut atau dari sistem tersebut. Perawatan tersebut tentunya harus mengikuti prosedur standar yang berlaku dan dilakukan secara periodik atau teratur. Pekerjaan yang dilakukan dalam merawat sistem AC pada kendaraan ini meliputi pengecekan temperatur, tekanan refrigeran, laju aliran udara, kelembaban, dan juga membersihkan kotoran atau debu yang melekat pada komponen seperti evaporator, kondensor, komponen kelistrikan, dan komponen lainnya. Kehati-hatian saat perawatan dan perbaikan AC. Jangan mengisi dalam ruang tertutup atau dekat sumber api. Selalu menggunakan penutup mata. Hati-hati agar refrigeran cair jangan sampai mengenai kulit atau mata Anda. Tabung refrigeran tidak boleh kena panas. Simpan di tempat kering pada suhu kurang dari 40 derajat Celcius. Saat mengganti komponen AC mobil, kumpulkan refrigeran dengan menggunakan mesin pengumpul refrigeran atau recovery. Pasang penutup pada sambungan komponen yang terbuka untuk mencegah masuknya udara dan debu. Jangan menggunakan api untuk membengkokkan atau memperpanjang pipa. Jika pipa dipanaskan dengan api, maka pada bagian dalam pipa akan terbentuk lapisan oksidasi yang dapat mengakibatkan penyumbatan pada sistem. Nah, ini perhatikan ya, jangan itu dilakukan. Saat mengencangkan sambungan, gunakan 2 buah kunci agar pipa tidak terpilin. Saat menghidupkan AC dan melakukan pengisian, pastikan jumlah oli kompresor cukup untuk mencegah kerusakan pada kompresor dan dalam kondisi mesin mobil hidup, pastikan keran tekanan tinggi pada manifold gauge tertutup. Pastikan untuk tidak mengisi terlalu banyak refrigeran karena dapat berakibat berkurangnya kinerja pendinginan. Yang berikutnya adalah pemeriksaan sistem AC. Hidupkan mesin mobil, lalu hidupkan saklar AC pada panel pengatur. Periksa kerja motor blower, jika tidak bekerja, periksa sekring-sekringnya. Periksa motor kipas kondensor, jika tidak bekerja, periksa sekring-sekringnya. Periksa sambungan perpipaan, jika sambungan pipa terlihat basah oleh oli, itu menandakan adanya kebocoran refrigeran. Kemudian periksa jumlah refrigeran, jalankan AC dengan kondisi berikut. Untuk item pintu-pintu terbuka, kondisinya harus pada kondisi terbuka penuh. Setelan suhu pendinginan yang maksimum, posisikan pada posisi yang paling tinggi atau maksimum. Blower posisi high, mesin kepada kecepatan idle, jangan memainkan gasnya. Kemudian saklar AC kondisikan hidup atau on. Jika suhu udara sekitar lebih dari 40 derajat Celcius dan penunjukan tekanan pada gauge tekanan tinggi 1,86 megapascal atau 19 kg force per cm kuadrat atau 266 psig atau lebih dengan kondisi kerja seperti tabel di atas,
Jalankan mesin kendaraan dengan kecepatan idle untuk mendinginkan kompresor. Kecepatan idle adalah kecepatan stasioner atau nama lainnya kecepatan langsam. Kemudian jika penunjukan gauge manifold tekanan tinggi masih terlalu tinggi, lakukan pemeriksaan ini pada tempat yang teduh atau dingin. Buka seluruh pintu ruang penumpang dan jalankan blower dengan kecepatan rendah, yaitu pada posisi low. Periksa jumlah refrigeran melalui side glass yang ada pada receiver atau dryer yang terpasang di antara tangki receiver dan katup ekspansi. Ini jika side glass-nya itu berada tidak di atas receiver atau dryer ya, tapi berada di antara tangki receiver dan katup ekspansi. Gunakan tabel berikut ini sebagai acuan, lakukan perbaikan jika perlu. Berikut ini adalah tabel troubleshooting ya. Bisa kita katakan tabel troubleshooting sistem AC pada kendaraan atau pada mobil. Nomor 1, jika gejalanya tampak gelembung-gelembung udara pada side glass, itu artinya jumlah refrigerannya kurang. Lakukan langkah perbaikan yaitu periksa kebocoran. Jika ada kebocoran, maka bagian yang bocor tersebut harus ditutup. Kemudian yang kedua, tidak tampak gelembung udara. Jumlah refrigeran itu berarti jumlah refrigerannya kemungkinan kosong, cukup atau terlalu banyak. Nah, perbaikan lihat nomor 3 dan nomor 4. Yang ketiga, gejala suhu antara inlet dan outlet sama, hampir kosong atau kosong sama sekali. Perbaikan yang dilakukan adalah lakukan pemvakuman dan pengisian, lalu periksa kebocoran. Poin 4, jika terdapat gejala suhu antara inlet dan outlet cukup berbeda, itu berarti jumlah refrigerannya cukup atau terlalu banyak. Lihat nomor 5 dan nomor 6. Kemudian nomor 5, sesaat setelah AC dihidupkan, side glass terlihat bening. Jumlah refrigeran terlalu banyak. Perbaikannya, buang kelebihan refrigeran. Yang keenam, sesaat setelah AC dimatikan pada side glass terlihat busa kemudian bening. Itu berarti jumlah refrigerannya kosong, cukup atau terlalu banyak. Lihat nomor 3 dan 4. Ya, berikut adalah poin penting pada perawatan dan perbaikan sistem AC. Sedangkan pengosongan dan pengisian refrigeran sudah kita bahas pada topik sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Nasrul minallah wa fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.